Oke. Move on. Karena hanya orang sukses yang bisa move on, atau hanya orang move on yang bisa sukses. Nah, begini Pak, ini yang lagi rame, peserta yang kemarin nggak lolos, takut. Karena kali ini dia akan diadu oleh guru swasta atau yang berserdik. Monggo, gimana? Oke, jadi formasi kita itu sebenarnya kalau dipenuhi ya secara umum itu 1 juta lebih ya, 1.002.000 formasi. Guru honorer di sekolah negeri itu 742.000. Di sekolah negeri? Di sekolah negeri, kan ini memang buat sekolah negeri. Dan ini guru-guru di sekolah negeri. Artinya guru-guru honorer yang ada sekarang di sekolah negeri, jumlahnya itu lebih sedikit daripada formasi. Jadi demand dan supply sebenarnya lebih sedikit supply-nya. Exactly. Jadi sebenarnya pesan saya, pokoknya fokus belajar dengan sebaik-baiknya. Yang penting nanti dia sudah di atas passing grade, dan kalau bisa lebih baik lagi ya daripada yang tahap 1. Pada akhirnya nanti kan ini supply dan demand-nya tadi itu ya yang supply-nya masih lebih sedikit gitu. Jadi kalau dia nilainya bagus, pada ujung-ujungnya itu akan mendapatkan formasi juga gitu. Tapi ya dengan syarat, Kang Dede, pemerintah daerah harus kita dorong. Pemerintah daerah harus kita dorong supaya mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, saat ini kan pemerintah daerah masih enggan ya untuk mengajukan dengan semaksimal mungkin karena kekhawatiran anggaran. Nah, sebenarnya dari Kementerian Keuangan itu sudah menyampaikan bahkan secara detail gitu ya berapa anggaran untuk formasi di masing-masing kabupaten kota. Sekarang gimana Pak Iwan? Jadi ini adalah perhitungan gaji guru P3K di alokasi DAUT tahun anggaran 2021 yang sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan berdasarkan formasi yang diajukan maksimal di tahun 2021. Provinsi Aceh 4.299. Ini usulan? Apa sudah ditetapkan? Ini yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Jadi kan Kementerian Pan-RB menetapkan formasinya, lalu Kementerian Keuangan, oke, ini anggarannya gitu. Jadi anggaran gaji P3K yang diperhitungkan sebesar 80 miliar sekian. 80 miliar. Ya, Kabupaten Aceh Barat dan seterusnya juga sama. Saya lihat dapil saya ya. Coba kita lihat. Kita turun cari Kabupaten Bandung. Ini ya. Kabupaten Bandung nomor 150 usulan atau yang sudah di-approve. Sudah di-approve, ditetapkan. 9.496 tenaga honor yang akan diangkat. Ya. Nilai alokasi anggaran yang sudah disiapkan dari Kementerian Keuangan adalah 177 miliar lebih. Berarti dananya ada dong? Betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh kepala dinas masing-masing, bahwa dananya sudah diadakan. Tapi masalahnya lolos passing grade nggak nih? Masuk nggak nih, lolos nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau udah ditetapkan seperti ini dan dananya sudah ada, kan berarti proses seleksi yang kita lakukan. Seleksinya. Ya, jadi duitnya udah ada nih, teman-teman guru honor. Tapi lolos apa enggak, gitu. Betul. Kan? Nah, ini. Siapa yang meloloskan sebetulnya, Pak Iwan? Diri sendiri. Gurunya sendiri. Jadi kan kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi itu memang sengaja kita perjuangkan kesempatan 3 kali itu untuk memaksimalkan jumlah guru honorer untuk bisa lolos. Jadi artinya, yang saya tangkap ya, dulu waktu Menteri Pendidikan diskusi dengan Komisi 10, kita mengatakan, lolosin aja deh semua. Toh mereka sudah mengajar. Terbentur oleh peraturan undang-undang ASN. Betul. Harus ikut tes. Betul. Maka bagaimanapun caranya, gimana caranya supaya lolos? Kasih kesempatan 3 kali tes. Betul. Sampai lolos, kira-kira gitulah ya. Betul. Bahasanya ya. Betul. Tapi kok ada kisi-kisinya juga kita siapin buat belajar. Tapi kok tesnya sulit banget. Sampai nggak lolos-lolos. Nah, kalau nggak lolos-lolos, gimana Pak Iwan? Kita ingin semuanya lolos dong. Jadi dengerin ya, ingin semuanya lolos. Kita sangat ingin dan mendoakan semua guru-guru honorer yang ikut untuk bisa lolos. Jadi bukan artinya tes ini sengaja membuat orang menjadi tidak lolos ya, karena duitnya sudah ada, alokasinya sudah ada, iya kan? Dan daerah sudah mengusulkan ya. Ini kan usulan daerah. Jadi betul. Ini formasi. Sudah, betul. Dan ini ketika jadi sekarang kan ada pemerintah daerah yang juga mengubah-ubah ya, ada yang sudah mengusulkan kemudian menarik itu kenapa? Kenapa? Ya karena dia mungkin nggak tahu karena sebenarnya anggarannya sudah ada. Saya nggak tahu itu kenapa. Karena ketidakyakinan, tapi saya nggak tahu ketidakyakinannya itu kenapa gitu.
Jadi atau takutnya jangan-jangan ini buat tahun pertama aja ada duitnya, nggak nanti mungkin, tahun kedua nggak gitu. mungkin. Apa bedanya? Ini kan aparatur sipil negara. P3K dengan PNS kan sama. Oke. Jadi kalau udah ngangkat pegawai, yang namanya aparatur sipil negara ya itu kan komitmen. Jadi nggak mungkin tahun ini digaji tahun depan enggak. Jadi mungkin memang ekosistem kita banyak penuh ketidakpercayaan ya. Tapi beginilah, saya belum mau menjawab jauh. Teman-teman, para guru honor yang mungkin nonton ya, ini Pak Iwan sudah jelas ya mengatakan. Ya, saya baru bisa mengundang Pak Iwan, nanti kapan-kapan menterinya saya undang. Pak Iwan menjelaskan bahwa semangat di DPR Komisi 10 tentunya dengan Kemendikbud adalah sebagaimana yang saya sampaikan, kesejahteraan ini menjadi penting. Karena bagaimana mau mengangkat kompetensi, mau mengupgrade kalau nggak sejahtera, ya kan? Mereka sudah disibukkan, kawan-kawan guru disibukkan mencari tambahan untuk biaya hidup ketimbang dia mengupgrade dirinya, ya. Jadi ini sebenarnya adalah langkah setelah bertahun-tahun tidak ada pengangkatan. Untuk berapa tahun? 8 tahun mungkin ya. Tidak ada pengangkatan CPNS ataupun juga ASN. Sekarang ada formasi baru yaitu P3K. Dulu malah kita mengatakan ada PNS, ya, ada P3K. Kalau yang nggak dapat P3K perjuangkan supaya mendapatkan UMR, ya kan? Nah sekarang P3K sudah dibuka 1 juta. Yang daftar baru 600.000. Atau jumlah honorer 700.000 tadi. Berarti kan sebenarnya slot ini kan terbuka besar. Yang daftar 925.000. 900 itu plus swasta ya? Plus swasta, betul. Plus swasta. Artinya kalau kita anggap saja semuanya lulus pun ada formasi. Betul. Tetap ada kan? Iya. Kebutuhannya tetap ada kan ya? Nah, dananya sudah disiapkan juga. Berapa kira-kira Pak? Kalau yang di Undang-Undang APBN, tapi itu gelondongan sifatnya, itu 19 triliun. 19, oke. Berarti 19 triliun kurang lebih tiap tahun dianggarkan oleh pemerintah kan, oleh negara kan ya, sebagai fatsun ke sini. Nah, tinggal masalahnya adalah untuk menuju ke isian ini harus lolos tes. Lolos tesnya sudah dipermudah ya, bukan dipermudah lah, diberi kesempatan 3 kali lah. Sekarang pertanyaan saya, Ada afirmasi. plus afirmasi lagi ya. Penyesuaian nilai ambang batas. Penyesuaian nilai ambang. Bukan pertanyaan saya, kembali ke Pak Iwan. Yang lama mengabdi dapat afirmasi nggak? Gimana Pak Iwan? Dapat. Berapa jadinya? Ya kan di atas 35 tahun Kang Dede. Bukan. Begini. Yang 35 tahun belum tentu lama mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 37 baru 2 tahun mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 34 tahun setengah tapi sudah 10 tahun mengajar. Nah, lama pengabdian ini dapat afirmasi nggak? Ini masalah lama pengabdian ini kita udah dari sebelumnya juga sudah kita diskusikan lama dengan Komisi 10 juga ya. Jadi salah satu kendala kita untuk ini kan sistemnya self claim. Dapodik kita itu kan baru 2013 dan 2015 untuk SMA SMK. Jadi artinya satu-satunya yang bisa kita verifikasi secara data itu adalah usia. Karena lama pengabdian ini bisa membuka ruang ya namanya self claim gitu. Jadi Tunggu, tolong jelaskan self claim ini artinya ngaku-ngaku, kira-kira gitulah. betul. Jadi nggak ada sebuah sistem untuk bisa memverifikasi. Ini juga sudah kita diskusikan juga di Panselnas, ada plus minusnya. Nah, kedepannya mungkin ada sebuah mekanisme yang kita pikirkan sebagai jalan jalan terobosan untuk ini. Tapi pada saat ini ya sulit untuk kita lakukan karena nanti akan membuka banyak sekali Kang Dede. Kebayang verifikasinya bisa membutuhkan resources yang luar biasa. Apakah di Dapodik tidak ada lama pengabdian? Yang terdaftar dia ya terdaftar pada tahun itu dan dari tahun 2015. Jadi dia nggak bisa mengatakan saya sudah 15 tahun mengajar. Nggak ada buktinya apa gitu. Verifikasinya dari siapa Verifikasi yang gitu? betul. Ya betul. Oke, baik. Tapi tetap kita berharap, DPR berharap harus ada afirmasi untuk yang sudah lama mengajar. Itu bisa diverifikasi melalui sekolahnya. Ya, tapi kalau kepala sekolahnya bilang katanya okein aja, itu juga jadi masalah kan ya. Tapi kita masih tetap menginginkan agar itu ada. Karena tujuan utamanya adalah gimana supaya rombongan 700.000 ini masuk. Betul. Betul ya? Betul. Jadi sekali lagi ya, jadi passing grade itu sebenarnya adalah nilai minimal. Lalu ketika kita memberikan nilai afirmasi apakah itu 10%, apakah 15%, sebenarnya kan sudah lebih rendah lagi dari nilai minimal tadi gitu. Kemudahan untuk bisa lulus dan lolos tadi. Jadi sehingga kuncinya itu sebenarnya kita belajar dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana caranya
untuk bisa menembus nilai passing grade apapun penyesuaian yang terjadi. Karena sekali lagi nilai passing grade itu kan nilai yang minimum untuk konteks dasarnya gitu ya. Nah, yang tadi kawan-kawan yang takut berhadapan dengan yang berserdik afirmasi 100% atau yang swasta yang selama ini memang dia nggak ngejar afirmasi. Gimana sih caranya supaya tidak takut? Belajar. Kalau ujung-ujungnya ke situ kan. Iya, Jadi oke. artinya mau tidak mau Berarti itu di luar kewenangan DPR ya kalau soal belajar lagi.